Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membahas tentang spinal cord injury. Slide-nya udah nampak belum? Sudah, Pak. Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik. Jadi akut spinal cord injury ini adalah salah satu kasus yang dapat menimbulkan fatalitas pada korbannya apabila mengenai level-level tertentu dari spinal cord injury-nya. Tidak seluruh level menyebabkan kematian gitu ya. Mungkin yang lainnya dapat berupa kelumpuhan pada anggota gerak, gangguan pada kemampuan bladder, toileting, kemampuan berkemih, kemampuan defekasi, nah itu yang terganggu ya. Banyak lagi gangguan yang lainnya, tapi tentu saja yang di mata kuliah kegawat daruratan ini kita akan lebih lihat di sisi mana yang bisa mengancam kelangsungan hidup pada orang yang mengalami cedera di spinal cord ini. Ya. Kalau ada kasus misalnya ini ya, kru ambulan meluncur ke lokasi karena mendapat laporan ada korban tabrak lari. Saat kru tiba di lokasi, tampak seorang laki-laki 21 tahun terbaring di sisi jalan jalur cepat. Korban tidak sadarkan diri, tampak jejas di dagu, eksoriasis di area frontalis, edema serta ekimosis di area leher. Menurut para saksi, sekitar 30 menit yang lalu korban tertabrak minibus. Beberapa saat yang lalu masih mengerang, namun tidak jelas apa yang diucapkan. Kemudian oleh para saksi, korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan cara digotong. Setelah itu korban tidak memperlihatkan gerakan apapun. Nah itu kasus yang dipaparkan ya pada slide ini. Ada perubahan, tadinya masih mengerang kesakitan ya, kemudian tidak jelas apa yang diucapkan, tapi artinya masih ada respon kan gitu. Kemudian dipindahkan, setelah dipindahkan pasiennya tidak memperlihatkan gerakan apapun. Nah, ini yang perlu kita tanyakan adalah tidak memperlihatkan gerakan apapun itu apakah pasiennya hidup atau sudah mati kan gitu ya, atau dia mengalami kelumpuhan. Nah, itu yang harus kita cari jawabannya. Kalau dia masih hidup, kenapa tidak ada respon apapun? Ya kan? Apakah mungkin dia lumpuh tadi itu? Ya. Atau jangan-jangan karena tidak benar menggotong, memindahkannya, maka kemudian berdampak pada kematian misalnya. Itu banyak hal yang perlu ditanyakan di sini untuk menelisik kasus ini lebih jauh. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, beberapa hal yang akan dibicarakan dalam spinal cord injury ini. Pertama tentu pendahuluannya dulu ya, kemudian definisinya, apa itu spinal cord injury, lalu sekilas nanti kita akan review anatominya, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, gambaran klinis, pemeriksaan diagnostik, penata laksanaan, dan bagaimana perawatannya. Kita lihat dulu yang pertama nih, apa fraktur pada
satu atau lebih tulang belakang, karena spinal cord ini adanya di tulang belakang itu, membentang dari mulai kepala itu sampai dengan ke belakang ya, lumbal. Jadi kalau ada fraktur pada satu atau lebih tulang vertebra, ini harus dianggap sebagai cedera yang serius. Kenapa serius? Karena ada medula spinalis tadi itu. Di dalam vertebra itu ada yang menghubungkan sampai ke otak sana itu ya. Oleh karena itu cedera di situ mesti dianggap merupakan cedera yang serius gitu. Bukan sekedar cedera kena pisau, kena silet, ya, tangannya, ujung jarinya putus misalnya, tidak ya. Tapi ini jauh lebih serius lagi ya. Kemudian pasien cedera kepala itu harus diduga mengalami cedera spinal. Kenapa harus dianggap sebagai mengalami cedera spinal? Karena kepala ditopang oleh leher. Di leher ada mulai dari kepala sampai leher terus ke bawah itu ada medula spinalis. Ya, jadi kalau ada benturan keras di kepala, ya mekanismenya apapun, apakah rotasi, fleksi, atau ekstensi, hiperekstensi, hiperfleksi, rotasi, bahkan mungkin juga kompresi, itu pada daerah kepala harus diduga dia mengalami cedera spinal. Karena mengantisipasi ya, atau mengantisipasi itu akan jauh lebih baik daripada bertindak sembarang, sembrono pada waktu menangani pasien cedera kepala ya. Yang berikutnya 5-10% dari pasien yang tidak sadar pada kecelakaan bermotor atau jatuh, dia mengalami cedera servikal. Jadi berarti kalau ada 10 orang, ya satu di antara itu dia yang mengalami kecelakaan bermotor atau jatuh, dia mengalami cedera servikal. Kemudian kalau dilihat dari perbandingan antara laki-laki dan perempuan, mayoritas dialami oleh laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki bisa jadi dia melakukan aktivitas yang lebih berisiko dibandingkan dengan perempuan. Bekerja di bangunan, tertimpa bahan bangunan dari atas, mengenai kepalanya misalnya, nah, itu tentu lebih banyak laki-laki ya. Gitu. Kemudian bekerja di jalan ya, kecelakaan dan sebagainya, juga lebih banyak laki-laki. Oleh karena itulah potensi cedera juga lebih besar dialami oleh laki-laki daripada perempuan. Lalu mayoritas 15-25 tahun kelompok usia ini mengalami cedera spinal akibat trauma karena benturan yang kuat. Kelompok usia ini masih kuat tulangnya, belum mengalami osteoporosis, belum mengalami yang lainnya ya. Nah, dan mereka aktif, ya gitu. Kalau naik pergi sekolah, naik bus, maunya gelantungan di pintu, ya kan, itu berpotensi jatuh dan lain sebagainya. Itu juga menyebabkan potensi benturan kuat di kepala, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian sedang pada orang tua itu bisa disebabkan oleh adanya osteoporosis pada tulang, termasuk tulang belakang, vertebra, yang mengalami kerapuh, keropos, ya, sehingga mudah fraktur, mudah patah, dan juga keganasan. Pada kelompok orang tua, itulah ya penyebabnya ya. Kalau pada kelompok muda, trauma karena benturan berat. Kelompok lansia kan lebih banyak di rumah, ya, mungkin juga dengan bertambahnya usia, penyakit-penyakit keganasan, degeneratif sudah dialami oleh mereka. Jadi beda penyebabnya antara kelompok muda dengan kelompok tua. Umumnya terjadi pada vertebra C5 sampai C7.
C itu adalah kepandekan dari cervical. Cervical 5 sampai dengan cervical 7. Berarti cervical 5, cervical 6, cervical 7. Disitulah umumnya terjadi spinal cord injury. Selain itu, di tempat lain ialah di segmen torakal. Disebut singkatnya T, torakal 12. Torakal itu ada 12. Torakal 1, 2, 3 sampai dengan 12. Dan lumbal 1. Jadi torakal 12 langsung bawahnya itu adalah lumbal 1. Lumbal ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Disingkat L, L1, L2, L3, dan seterusnya. Ya. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua, harapan hidup orang dengan SCI ini hitungannya cuma dalam bulan sampai dengan 10 tahun maksimal. Ya. Artinya ketika dia mengalami spinal cord injury, maka umurnya itu tinggal hitungan bulan saja sampai dengan 10 tahun. Setelah itu meninggal gitu. Tapi sekarang sudah mengalami perbaikan dan penderita ini dapat hidup lebih lama. Ya. Hanya 5 tahun lebih pendek daripada orang yang tanpa SCI. Artinya gini, kalau orang normal tanpa spinal cord injury dapat hidup 75 tahun, maka orang dengan spinal cord injury hanya bisa hidup sekitar 10 tahun. Penanya 70 tahun atau 5 tahun lebih pendek dari yang tanpa SCI. Gitu maksudnya ya. Kemudian SCI berpotensi mengganggu tumbuh kembang. Ya, karena kalau dia hidup tetapi dia lumpuh, maka ini akan sangat mengganggu sekali tumbuh kembangnya. Jadi akan sangat mengganggu tumbuh kembangnya dan mengubah dinamika keluarga. Dia akan bergantung pada orang lain, yang terdekat adalah keluarganya. Karena dia tidak bisa melakukan aktivitasnya yang dulu dilakukan secara mandiri, sekarang menjadi ketergantungan akibat lumpuh misalnya di kedua tangan maupun kedua kakinya, ya, gitu. Sehingga kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya harus dibantu orang. Kemudian kehilangan ekonomi akibat tidak dapat bekerja. Ya, hampir semua pekerjaan membutuhkan aktivitas yang melibatkan anggota gerak, ya, gitu. Kalau itu tidak bisa, ya tentu tidak bisa melakukan pekerjaannya dan akibatnya bisa jadi dia kehilangan pekerjaan, kehilangan ekonomi. Lalu biaya rehabilitasi juga tinggi ya, dan perlu perawatan jangka panjang. Oleh karena itu, ini akan sangat mengganggu tumbuh kembang. Ya. Di Amerika kurang lebih 12.000 orang mengalami SCI per tahun. Ya. Dan orang hidup dengan SCI itu 259.000 orang. Terus sumber lain ada lagi yang menyebutkan ini nih, ya. Spinal cord injury is a major health disorder, almost 200.000 people, jadi 200.000 orang. Di United States itu hidup setiap hari dengan disability, kecacatan akibat dari SCI. Dan 11.000 cedera baru terjadi setiap tahun. Ya, gitu. Ini datanya dari sumber lain ya, saya ambil tadi. Kemudian di sini sebutkan SCI primarily an injury of young adult male, laki-laki muda ya. 50% cedera itu antara umur 16-30. Tadi berapa tadi tuh di sini 15-25. Sama-sama lah kira-kira, tidak jauh beda ya. Kemudian orang yang umurnya di atas 60 tahun itu terhitung jumlahnya 10% mengalami SCI. Ya.
Kemudian ini penyebabnya nanti kan kita lihat ya, penyebabnya bisa karena kecelakaan kendaraan, sepeda motor dan sebagainya. Kita akan lihat di berikutnya ya. Lalu apa itu spinal cord injury? Spinal cord injury itu adalah cedera pada tulang belakang. Ya, bisa patah tulang, bisa dislokasi dari satu atau lebih vertebra yang menyebabkan kerusakan pada medula spinalis dan akar sarafnya. Ini gambar medula spinalis ya, tulang belakang. Sorry, ini gambar tulang belakang yang di dalamnya ada medula spinalis yang mengalami robekan. Nah, sekarang kita review dulu anatominya. Kalau kita lihat dari anterior, nih belah sini ada, belah sini anterior nih ya. Itu gambarannya seperti huruf apa ya, J atau S kira-kira begitu ya. Dia tidak lurus seperti tongkat gitu, tapi berlekuk-lekuk. Ya, dia berlekuk-lekuk seperti ini ya. Di sini mirip-mirip huruf S gitu ya. Nah, ini memungkinkan orang bisa berdiri tegak, stabil ya. Kalau lurus mungkin bisa oleng ya. Nah, di bagian anterior ini yang di atas ini namanya atlas atau disebut C1. Yang ini ya. Kemudian C2 itu adalah disebut aksis. Berikutnya C3, C4, C5, C6, C7 ya, yang terakhir ini C7. Lalu torakal 1, 2 dan seterusnya sampai 12. Ya. Kemudian ini lumbal 1, 2, 3 sampai 5. Tadi yang banyak terjadi itu kan antara C1 sampai dengan C5 sampai C7. Berarti di sini ya terjadinya nih mulai dari sini sampai dengan sini. Cedera itu ya. Kemudian berikutnya torakal 12 sampai dengan lumbal 1 di sini. Sinilah daerah-daerah yang sering mengalami cedera spinal nih ya. SCA ini. Mengapa di daerah sini? Yang pertama, leher kita itu mobile kan, bisa nengok kiri kanan, nekuk atas, nekuk ke bawah, dongak ke atas, ya gitu. Nah, situasi itu labil dibandingkan dengan torakal 1. Torakal 1 itu ada clavicula, ya, tulang-tulang iga nempel kan gitu. Membentang dari sternum ke tulang vertebra. Ya, sternum kiri, sternum kanan begitu kan, nyambung dia sehingga stabil gitu. Kemudian di bawahnya setelah torakal itu juga dia gantung lagi ya, kayak tiang aja begitu. Dan itu juga mobile, sangat mobile, oleh karena itu berpotensi mengalami cedera. Kemudian kalau lihat fungsinya, vertebra itu pertama menyangga berat kepala dan menegakkan tubuh. Oleh karena itu tadi kalau ada cedera di kepala itu dia berpotensi mengalami cedera di spinal cord ya. Pelindung medula spinalis ya, di dalam sini ada medula spinalis, nanti kita akan lihat ya di dalamnya ini. Kemudian tempat keluarnya nervus, jadi setiap ini akan keluar saraf-saraf dari sini ya. Kemudian tempat perlekatan otot, di sini ada otot-otot semua ya, di sini juga sama yang menjaga sehingga ini terlindung gitu. Dan ligamen ya. Nah, ini kalau kita lihat gambar mulai tengkorak sampai ke bawah ini sama seperti yang tadi ya. Ini juga sama seperti yang tadi, ini disebut cervical C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, torakal 1 sampai 12, lumbal 1, 5.
Kalau kita lihat zoom ke dalamnya, ini kira-kira seperti ini gambarannya. Ini adalah yang kuning ini adalah spinal cord. Ini adalah persarapannya tadi tuh yang keluar ya. Itu. Ini adalah odontoid nih. Ini tulang C1 yang disebut atlas tadi ya, ini ya. Ini. Kemudian C2 disebut aksis ini. Ya. Jadi dia ada di tengah-tengah tulang belakang ini. Spinal cord injury ini, spinal cord ini adanya di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat di bagian tengkorak nih dari samping, bawah samping. Jadi atlas tuh yang ini C1 ya, aksis C2. Dia relatif dekat dengan di bawah tempurung kepala ini, sehingga lebih aman dibandingkan C5, 6, 7 yang semakin ke bawah, sehingga berpotensi cedera. Kalau dilihat dari gambarnya bentuknya beda-beda ya antara atlas, aksis, lihat aja bentuknya lain-lain. Aksis begini, atlas seperti itu. Kemudian torakal, tulang toraknya seperti ini, berbeda dengan lumbal, ya. Itu. Jadi beda-beda bentuknya. Kalau dilihat dari penampang atas seperti ini, jadi ini tadi tulang belakang ya. Ini semua adalah tulang belakang. Di tengahnya itu ada medula spinal. Inilah spinal cord ini. Spinal cord ini saraf-sarafnya yang keluar, nervus, spinal nervus yang keluar. Ini prosesus spinosis. Kalau kita tekan di belakang tulang punggung kita itu kan ada yang menonjol-menonjol. Ini ya namanya prosesus spinosis. Nah tadi ada ligamen dan otot yang nempel di sini. Jadi ini banyak sekali ligamen. Anterior longitudinal ligamen ini menghubungkan bagian depan ya antar ruas-ruas dari tulang belakang. Kemudian ligamen belakangnya ada posterior longitudinal ligamen. Lalu ada intertransversal ligamen dan sebagainya. Jadi banyak ligamen-ligamen. Kemudian kita lihat lagi bagaimana ke dalamnya lagi, lebih dalam lagi itu tampak seperti ini bentuknya. Jadi ada banyak pembuluh darah. Ya di tengah ini ada pia mater. Kemudian di sini ada dura mater, ya ini. Kemudian ini ada subdural, jadi ruangin ini ya, subdural. Kemudian ada subarachnoid space, ruang subarachnoid, ya pia mater dan sebagainya. Nah ini adalah berbagai organ yang dipersarapi melalui spinal cord injury, spinal cord itu ya, paru misalnya, jantung, stomas dan yang lain-lain ya sampai. Penyebabnya apa saja? Accident, kecelakaannya, mobil dan lain-lain, motorcycle, bicycle. Pejalan kaki juga penderita kecelakaan helikopter juga ya. Lalu kecelakaan industri, kecelakaan kerja 34%. Sport juga ikut mempengaruhi ya, ikut menjadi penyebab. Oleh karena itu ketika melakukan olahraga gunakan pelindung-pelindung yang ditemukan ya. Lalu yang lainnya karena bunuh diri dan sebagainya. Ini orang bunuh diri nih. Ya ini orang berenang, ya, airnya cetek, main terjun aja. Ya jadi bentur kepala. Ini orang yang mengemudi kecelakaan. Ya ini contoh kecelakaan nih. Nabrak pohon. Oke, kalau kita pelajari patofisiologi yang sederhana kira-kira seperti ini. Jadi ada mekanisme yang dapat menimbulkan spinal cord injury, fleksi
ya, hiperekstensi, torsi, rotasi, atau satu lagi adalah kompresi. Ya, jadi kalau ini terjadi fleksi, hiperekstensi, rotasi, kompresi, maka dia dapat berpotensi menimbulkan ruptur ligamen. Bisa juga rusak pembuluh darahnya. Tadi kita lihat sudah banyak pembuluh darah di sini kan. Nah ini ya. Jadi kalau trauma di tulang sini, ini tulang nih. Patah tulang misalnya, ya tentu akan merusak ini. Kembali ke sini, jadi mekanisme fleksi, hiperekstensi, rotasi, kompresi, itu bisa menyebabkan ruptur ligamen. Tadi sudah kita lihat ligamen-ligamen banyak sekali. Kerusakan pembuluh darah tadi juga sudah lihat, penampang pembuluh darah di situ. Bisa juga subluksasi atau dislokasi. Beda ya antara subluksasi dengan dislokasi, mungkin sudah pernah pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan juga bisa terjadi fraktur. Kalau ini terjadi ya semua, maka akan ada perdarahan, ya, kemudian darah yang harusnya bisa memperdarahi spinal cord dan jaringan yang ada di situ. Oleh karena perdarahan maka akan terjadi iskemia, ya. Kekurangan pasokan darah karena keluar tuh, pecah, putus atau robek pembuluh darahnya. Jadi akan keluar, lalu iskemi dia kalau tidak ditangani nekrosis. Kalau nekrosis akan terjadi kerusakan parenkim paru yang lebih permanen ya. Kemudian barulah akan menimbulkan gejala neurologis. Gejala ini bergantung pada apakah dia cedera yang komplit atau yang incomplete. Nah, sebelum ke situ kita bahas lebih lanjut gangguan neurologisnya. Kita kembali ke atas ini, bahwa ruptur ligamen, kerusakan pembuluh darah, subluksasi, dislokasi, fraktur vertebra tentu menimbulkan respon, menimbulkan rangsang nyeri ya. Oleh karena itu diagnosis yang bisa ditegakkan adalah antara lain nyeri pada saat ini. Kemudian resiko cedera lanjut ya, adanya trauma pada spinal cord injury ini ya, itu awalnya mungkin trauma ringan atau seperti adanya, namun karena salah dalam penanganan, mengubah posisi pasien, menggotongnya, itu bisa menimbulkan cedera lebih buruk ya, cedera lebih lanjut. Oleh karena itu risiko cedera lanjut juga menjadi perhatian hal ini ya. Sekarang kita lanjut ke sini ya. Jadi gangguan neurologis itu ada komplit dan incomplete. Ya, ini komplit, ini incomplete. Yang komplit itu dicirikan dengan fungsi sensorik dan motoriknya hilang. Jadi tidak ada fungsi sensorik maupun motorik. Bagaimana mengujinya untuk mengetahui apakah berfungsi sensorik dan motoriknya? Dilakukan rectal tusser ya, rectal tusser. Jadi dimasukkan menggunakan sarung tangan, diberi jari, kemudian dimasukkan jari-jari pemeriksa lewat anusnya, kemudian coba digerakkan ke angka 12 misalnya, ke angka 3 misalnya, jam 3, jam 12. Nanti diminta pasiennya komentar, Pak ini apakah terasa? Gitu. Kalau tidak berarti sensasinya hilang. Kemudian minta coba jepit gitu, kontraksikan daerah anusnya gitu. Kalau dia tidak ada kontraksi, kita tidak merasakan ada kontraksi, berarti motoriknya hilang. Ya. Itulah ciri-ciri bahwa gangguan neurologisnya komplit. Sementara yang incomplete, fungsi sensorik dan motoriknya masih baik, karena kontraksi positif, sensasi juga
positif, ya. Kemudian nanti akan menimbulkan berbagai sindrom, ya, banyak sindromnya, ya. Ini beberapa di antaranya adalah central cord, anterior cord, brown squat syndrome. Ya. Nah, pada fase akut bisa terjadi spinal shock, hilang fungsi motorik, sensorik, refleks, hilang penetratan, dan mengalami hipotensi berat. Ya, oleh karena itu pada waktu itu maka bisa jadi pola bernapasnya tidak efektif, bisa jadi terganggu pertukaran gasnya, atau bersihan jalan napasnya tidak efektif. Gangguan eliminasi urin maupun nutrisi akan kekurangan, mobilitas fisik juga terganggu, perawatan diri juga mengalami defisit, dan berpotensi mengalami gangguan integritas kulit karena dia hilang rasanya, ya, dia tidak bisa membedakan tekanan, panas, nyeri, dan lain sebagainya pada segmen di bawah lokasi cedera. Maka itu gangguan integritas kulit bisa terjadi. Dia berbaring, tidak mengenali panas. Kalau kita yang normal kan ketika berbaring lama lalu ada rasa pegal gitu, ya, kita akan bergerak pindah, berguling, bergeser, dan lain sebagainya. Pada orang ini lumpuh, tidak merasakan sensasi apapun, maka akan sangat mudah mengalami dekubitus atau gangguan integritas. Nah, yang berikutnya adalah cedera yang sekunder. Kalau yang tadi cedera primernya, cedera sekunder berawal dari perdarahan yang timbul, ya. Maka ketika timbul perdarahan, red blood cell dan platelet akan agregasi platelet. Nah, ini akan menyebabkan dilepaskannya norepinefrin, serotonin, juga dopamin. Nah, semua ini adalah vasokonstriktor yang menyebabkan vasokonstriksi. Kalau menyempit pembuluh darahnya mempermudah terbentuknya trombosis. Kalau ini terbentuk vasokonstriksi kemudian ditambah trombosis, maka pastilah spinal cord blood flow-nya, ya, aliran darah ke spinal cord-nya akan berkurang. Setelah dia akan mengalami cedera sekunder, ya, tisu jaringan, epoksia jaringan. Kalau kita lihat dari sini juga sama, ya, hemoragi akan menyebabkan breakdown red blood cell. Kemudian hemoglobin dan besi juga dilepaskan, akan terbentuk radikal bebas, ya, karena dilepaskannya asam arachidonic ini. Ini juga sama berkontribusi terhadap cedera sekunder. Lalu yang neutropil. Nah, produksi leukotrin, aktivasi sistem kinin kalekrin itu juga akan terjadi. Ya, ini akan menyebabkan vasospasme dan edema. Ya, kalau itu terjadi, maka aliran darah ke spinal cord juga akan berkurang. Jadi seperti itu, ya. Maka akan timbul cedera sekunder dan hipoksia jaringan. Nah, klasifikasi SCI bisa diklasifikasikan menurut mekanisme cederanya atau menurut level cederanya, apakah skeletal, neurologi. Ya, kemudian komplit tidaknya, derajat komplit atau tidaknya, ya. Yang tadi incomplete dan komplit, kan, gitu. Kemudian mekanismenya, pada dasarnya mekanismenya ini ada 4 saja, ya, fleksi, hiperekstensi, ya, rotasi, kemudian kompresi. Rotasi ini ada rotasi fleksi, rotasi ekstensi, ya. Intinya itu rotasi. Ini adalah contoh foto atau
hasil ronsen yang menunjukkan cedera fleksi distraksi. Cederanya ini dapat hanya mengenai tulang saja, jaringan lunak saja, bisa juga gabungan. Ya. Tadi jaringan lunak saja itu kan ada tendon dan sebagainya ya. Kemudian lebih sering gabungan dari beberapa itu. Kemudian ada lagi kompresi fraktur ini melibatkan kolumna anterior dari badan vertebra. Ini adalah contohnya ya, kompresi. Kemudian burst factor. Ini akibat kompresi aksial, misalnya ketiban dari atas gitu ya, mengenai kolom anterior dan tengah. Kemudian fragmennya akan retropulsi, akan menimbulkan stenosis. Fragmen yang mendorong ke arah spinal cord itu akan menimbulkan stenosis di kanal spinalis sehingga menyempit kanal spinalisnya. Kemudian fraktur dan dislokasi. Ini tentu sangat tidak stabil, semua kolom spinal terkena. Ini contoh adalah ini dislokasinya ya. Lalu kita lihat sekarang level skeletal dan neurologi pada cedera spinal cord ini. Level skeletal ini level vertebra di mana kerusakan lebih pada tulang dan ligamen. Kemudian level neurologi itu segmen bawah dari spinal cord yang fungsi sensorik dan motoriknya normal pada kedua sisi. Level ini neurologi ini nanti dibagi 3, level servikal, torakal, dan sesuai dengan bagian yang tadi. Sekarang kita lihat level cedera pada skeletal dan neurologi. Jadi cedera servikal dan lumbal ini lebih sering terjadi karena level ini lebih fleksibel, mudah bergerak. Tadi kita sudah jelaskan ya. C5 sampai C7 kan yang sering. Ya. Selain itu juga ada torakal 12 dan lumbal 1 ya. Kemudian cedera pada servikal, medula spinalis di level servikal menimbulkan paralisis keempat ekstremitas dan mengakibatkan orangnya akan tergantung orang lainnya. Kemudian cedera pada cervical cord, medula spinalis di level servikal akan menimbulkan paralisis keempat ekstremitas dan mengakibatkan tetraplegi. Paralisis lumpuh ya. Lalu cedera di bawah cervical cord jarang menimbulkan paralisis. Cedera di bawah cervical itu artinya setelah C7, berarti torakal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kerusakan torak dan lumbal mengakibatkan paraplegi dan hilangnya pada sensasi pada kedua kaki. Jadi kalau disuruh digerakkan kakinya juga mungkin tidak bisa ya. Lalu berdasarkan komplit atau degree-nya ya, tingkatannya ada komplit dan inkomplit. Ini sudah saya jelaskan di awal. Fungsi motorik sensorik di bawah level cedera ini hilang. Itu namanya komplit. Kalau yang tidak komplit lain lagi. Hilangnya satu aktivitas motorik volunter dan sensasi
dan masih ada beberapa traktus jaringan yang utuh. Nah, yang incomplete itu tingkat kehilangan sensori motorik bervariasi tergantung pada level lesi dan jalur saraf. Ada 7 sindromnya, tadi central cord, anterior cord, Brown square, posterior cord, kemudian cauda equina, conus medullaris syndrome. Nah, itu semua ada penjelasannya di sini. Lebih sering terjadi tipe yang central cord injury ini. Kemudian umumnya terjadi kelemahan motorik, paralisis ekstremitas atas dengan ekstremitas bawah relatif lebih ringan. Artinya terganggu juga tapi lebih ringan. Ya. Kemudian anterior cord syndrome, cedera pada 2/3 dari anterior, bagian anterior luas. Ya. Okay. Jika cedera mengalami mengenai spinothalamic tract, traktus spinothalamic, maka penderitanya akan kehilangan sensasi sentuhan, kehilangan sensasi nyeri, juga suhu tubuh. Jadi pada orang seperti ini harus rajin-rajin diperiksa karena dia kehilangan sensasi, dia tidak bisa merasakan sentuhan dan lain sebagainya, termasuk nyeri, suhu, ya. Bagaimana bagian posterior cord tidak cedera sehingga dapat merasakan vibrasi dan posisi. Ini Brown-Croyd syndrome, jadi kerusakan pada separuh dari spinal cord, separuhnya ya. Kelemahan motor, propriosepsi ipsilateral dengan kehilangan sensasi nyeri, suhu, kontralateral, demikian juga sensasi sentuhan ringan tidak berfungsi lagi. Ini posterior cord syndrome, jarang terjadi. Posterior kolumna membawa sensasi vibrasi dan propriosepsi. Jadi kerusakan sindrom ini akan menyebabkan hilangnya sensasi vibrasi dan posisi. Nah, kemudian cauda equina syndrome dan conus medullaris syndrome, trauma pada bagian ini adalah paling bawah dari spinal cord dan akar saraf lumbal dan sakral. Cedera ini akan menyebabkan plaksit, paralisis anggota gerak bawah, refleksif pada bladder dan pada bowel dan bladder ya. Kemudian ada instrumen yang bisa dipakai untuk menentukan tingkatan cedera, lengkap tidaknya cedera, mencatat perubahan status neurologi, mengidentifikasi kebutuhan akan berfungsinya kembali, dampak dari trauma ini, dan juga untuk kepentingan rehabilitasi ialah dibutuhkan AIS. A-nya itu berasal dari Asia. AIS ya, disingkatnya AIS. AIS ini adalah Asia Impairment Scale gitu. Saya kira banyak para ahli sudah mengemukakan pilihan-pilihan lain ya untuk mengidentifikasi data pada kasus ini. Ini adalah cara penggunaannya. Jadi klasifikasinya kan ada A, B, C, D, E ya. A itu artinya komplit. Berarti tidak ada fungsi motorik maupun sensoriknya
Ya. Kemudian yang kedua adalah incomplete. Kemudian incomplete nih, sensorisnya mungkin masih berfungsi, tetapi motoriknya mungkin tidak lagi ya, di bawah level cedera, termasuk pada segmen sakral keempat dan 5. Kemudian yang ketiga, C dan D itu semua incomplete ya, tapi ini dibedakan menurut grading dari otot-ototnya. Misalnya yang C incomplete, fungsi motorik yang dipersepsikan di bawah neurologic level, dan lebih dari separuh otot kunci di bawah level cedera itu mempunyai grade kekuatannya itu kurang dari 3. Kemudian yang incomplete sudah lebih baik. Ya. Dan terakhir adalah normal. Cara menentukan grading dari ototnya udah sama seperti yang kita lakukan kalau melakukan pemeriksaan kekuatan otot ya. 0 paralisis, 1 itu kalau dia bisa dipalpasi, bisa 1 itu bisa dipalpasi adanya kontraksi, juga bisa nampak adanya kontraksi. Ya, dan seterusnya kalau 5 tentu aktif ROM-nya ya, full ROM range of motion-nya, lalu bisa melawan gravitasi dan memberikan tahanan normal. Seperti apa gambaran klinisnya? Nyeri hebat pada leher atau punggung ditambah kalau dia bergerak ya tambah sakit ya, cedera jaringan lunak, hematom, laserasi, deformitas tulang, gangguan respirasi akibat kerusakan saraf plenik ya, menyebabkan otot respirasi itu paralisis. Jadi ini tolong pahami ya, karena ini penting. Kenapa orang itu misalnya berhenti napasnya pada kasus ini? Nah ini karena ada gangguan di saraf plenik. Kemudian yang lainnya adalah kesemutan baal, kelemahan ekstremitas, disfungsi bladder, itu juga bisa terjadi ya, gambaran klinis. Nah ini tadi kalau dia mengenai cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia akan atau C4 dia melalui cedera sampai C4 itu, di C4 dia akan mengalami quadriplegi. Demikian juga C6, thoracal 6, cedera di situ tetraplegi. Tumbal 1 paraplegi. Thoracal 6 paraplegi ya. Tumbal 1 juga paraplegi. Final shock tadi sudah disebutkan bahwa ada placid paralisis pada semua otot skeletal. DTR, sensasi kulit, progresif, sensasi visceral juga akan terganggu ya pada spinal cord, shock spinal cord. Retensi urin dan fekal, anhidrosis. Anhidrosis itu tidak bisa mengeluarkan keringat. Bagaimana memeriksanya? Ya bisa diraba, bisa ditaburin bedak gitu. Nanti kalau nggak lumer, berarti dia kering. Ya. Lalu neurogenic shock
Ini juga dimanifestasikan oleh vasodilatasi, bradikardi, dan hipotensi. Spinal shock ini dalam SCI itu bisa terjadi di level manapun. Tadi kan levelnya ada servikal, torakal, lumbal kan gitu. Nah, ini bisa terjadi di level manapun. Apakah cederanya mulai servikal, apa namanya, di level manapun ya, spinal shock dalam SCI ini. Tadi kan sudah dijelaskan ada level servikal, torakal, dan lumbal. Jadi bisa terjadi spinal shock dimanapun cederanya ini terjadi. Kemudian pada spinal shock juga terjadi kehilangan pusat kontrol tonus vaskuler perifer atau sering disebut dengan neurogenic shock. Ini lebih dramatis kalau dia terjadi setinggi servikal. Jadi C1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada menyebut semakin tinggi levelnya, artinya kalau tadi dia mengenai di C6, kalau dia kena C3 ini lebih berbahaya lagi ya, dan seterusnya gitu. Kemudian sangat mungkin terjadi bradikardi hipotensi, jadi SCI yang lebih rendah dari area mid-thorax. Pasien akan mengalami fase shock neurogenik dengan hilangnya inervasi simpatis pada pembuluh di bawah lesi. Inervasi itu artinya ya hilangnya apa namanya, pemasok ya, di mana di situ persarapan ada ya, saraf simpatis pada pembuluh darah. Jadi kalau dia tidak ada di situ, maka kontraksi dilatasi dan konstriksinya akan terganggu ya. Kemudian pemulihan spinal shock, ciri-cirinya seperti apa? Dia akan spasme flexor kalau diberi stimulus kulit, misalnya tangannya diberi tahanan, gitu akan mengalami spasme ke arah flexor ya. Refleks pengosongan bladder dan bowel sudah terjadi. Bagaimana mengetahui refleks pengosongan bladder dan bowel ini? Yang bladder ini diberikan cairan NaCl dingin 4 derajat sebanyak 20 cc misalnya ya, lalu dimasukkan ke dalam uretranya dengan cara injeksi. Jadi di bladdernya dimasukkan speed itu yang isinya adalah NaCl yang sudah didinginkan di kulkas 4 derajat itu dimasukkan 20 cc, kemudian dilepaskan, dia akan keluar seperti kencing gitu. Itu berarti berfungsi. Demikian juga refleks bowelnya berfungsi yang dilakukan tusser distimulasi gitu. Extensor rigid, flexor juga hiperaktif, deep tendon refleksnya misalnya refleks patella menjadi berfungsi hiperaktif ya. Refleks priapism, ejakulasi pada pria yang dipicu oleh stimulasi kutan itu juga merupakan ciri bahwa sudah pulih dari spinal shock-nya. Nah, ini adalah hubungan langsung antara level spinal cord injure dengan derajat disfungsi respiratorinya. Kalau lesinya itu di C1 atau C2,
maka kapasitas vitalnya hanya 5-10% dari normal. Kalau lesinya pada C3 sampai dengan C3 tadi, kalau lesinya C3 sampai dengan C6, maka vital kapasitasnya 20% dari normal. Dan orang ini batuknya akan sangat lemah dan tidak efektif. Batuknya ini ya. Apa dampaknya kalau batuknya itu lemah dan tidak efektif? Maka sekresi yang dihasilkan oleh mukosa di jalan napas itu tidak bisa dibatukan, tidak bisa dikeluarkan. Berarti akan tertumpuk di situ, kemudian menyebabkan bersihan jalan napasnya terganggu, lebih buruk lagi menyebabkan gangguan pertukaran gasnya juga terganggu, ya, dan lain-lain. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi bagaimana, torakal 2-4 misalnya, maka vital kapasitasnya lebih baik, masih 30-50%. Sudah ada batuk tapi lemah. Ya, lemah berarti belum bisa berfungsi mengeluarkan sekret yang harusnya bisa dikeluarkan. Kemudian dengan cedera yang lebih rendah, maka respiratory function-nya akan lebih baik. Kalau cedera itu di torakal 11, disfungsi respirasi minimal. Vital kapasitasnya juga normal, batuknya kuat. Nah, ini masih hal yang sama ya. Cuma di sini lebih banyak ditunjukkan kepada otot-otot respirasi. Kalau cederanya itu mengenai C1 sampai dengan C3, maka akan hilang semua fungsi otot, termasuk otot respirasi. Kenapa? Karena ada kerusakan di saraf phrenic-nya. Nah, kalau pasien ini tidak diberi ventilator, bisa jadi tidak tertolong ya. Kemudian C4, C5 sama seperti di atas, tetapi dengan kemungkinan masih ada fungsi saraf phrenic. Ini berarti bahwa pasien kemungkinan akan membutuhkan bantuan ventilasi. Kemudian C6, C8, quadriplegi. Akan terjadi, tetapi pasien dapat mempertahankan fungsi diafragmanya, otot aksesoris pernapasan. Otot aksesoris pernapasan misalnya musculus intercostalis, sternocleidomastoideus, trapezius, gitu ya. Kemudian C4, C5 tadi ya, ini berarti bahwa pasien kemungkinan akan membutuhkan ventilasi karena terjadi tetraplegi, quadriplegi ya dapat terjadi. Lalu C6, C8, quadriplegi bisa terjadi, tetapi pasien dapat mempertahankan fungsi diafragma dan otot aksesoris pernapasan. Dan dapat melakukan beberapa gerakan leher, bahu, dada, dan bagian atas dari lengan. Ini adalah saraf phrenic yang mempersarapi diafragma ini, Ini saraf phrenic ini, ya ini ya. Ini semuanya. T1, T3 juga sama ya, ada manifestasi masih mengganggu respirasi. Leher, bahu, lengan, tangan, dan respirasi berfungsi, tapi tentu tidak sebaik yang ya, akan mengalami kesulitan mempertahankan posisi duduk. T4, T10, semua ada deskripsinya di sini, Anda tinggal baca ya. Lumbal juga sama seperti itu.
Pasien punya fungsi otot dan semua kelompok otot di bagian atas tubuh dan banyak fungsi otot ekstremitas bawah. Kemudian fungsi volunteer bowel, bladder juga akan hilang. S2 dan S4 ini seperti ini deskripsinya. Nah, sumber lain menjelaskan bagaimana efek spinal cord injury ini pada tubuh, terutama pada pernapasan. Kalau cedera itu C3 ke atas, maka efek primernya adalah diafragmanya lumpuh. Otot aksesoris lemah juga lumpuh. Otot interkosta dan abdomen lemas juga mengalami kelemahan, paralisis. Kemudian C3 C5 diafragma mungkin mengalami kelemahan atau paralisis. Lalu C5 C8 lainnya Anda bisa baca di sini ya. Yang jelas semakin tinggi levelnya ya, itu semakin akan sangat ketergantungan orang ini terhadap orang lain maupun mesin ventilator. Diafragmanya yang lumpuh kan tidak akan berjalan baik bernapasnya. Kemudian juga refleksnya pada lumpuh ya tidak bisa batuk. Akumulasi di situ. Ya jalannya adalah diberi ventilasi mekanik atau juga diberikan vaksinasi gitu. Vaksinasi, ventilasi mekanik yang diperlukan ya, bukan vaksinasi. Kemudian yang lainnya seperti ini ya, dampaknya pada respirasi semua ada. Ini tanda-tanda disfungsi respirasi. Hilangnya fungsi otot ventilator karena inervasinya tidak berjalan dengan baik tadi itu juga bisa juga terkait dengan cedera pada dinding dada ya, menyebabkan disfungsi ini. Kemudian cedera paru, misalnya pneumotorak, hemotorak, kontusi di paru, itu juga bisa menyebabkan disfungsi ini. Kemudian menurunnya dorongan ventilasi bernapas dari atas ya, dari pusat otak kita ini berkaitan dengan cedera kepala. Ada cedera kepala, kemudian kontrol untuk ventilasi dari otak terganggu. Itu akibatnya akan mengalami disfungsi respirasi. Atau dia karena mengkonsumsi obat atau alkohol yang menekan fungsi respirasi. Ini tadi sudah ya. Kemudian temuan lain dari disfungsi respirasi itu antara lain ada agitasi, kecemasan, gelisah, ekspansi dinding dada yang jelek, kemudian udara yang masuk sedikit, ada res, ronhi, peller, pucat ya, cyanosis, meningkatnya heart rate, kemudian gerakan dinding dada yang paradok pada pneumotorak ya. Kemudian batuk berdahak. Ini autonomic dysrefleksi. Respon yang mengancam jiwa dari sistem saraf otonom terhadap satu stimulus yang menimbulkan respon sistem saraf simpatis yang berlebihan. Ya
kita mengenal saraf simpatis ya. Respon ini dapat terjadi selama akut SCI atau tidak hilang sampai beberapa tahun bahkan setelah injury. Autonomic disrefleksi mengenai individu dengan lesi pada torakal 6 atau di atasnya itu bisa terjadi ya, autonomi disrefleksi ini kalau mengenai lesi ini. Kalau ini tidak teridentifikasi kemudian ditreatment segera, maka dapat berakibat kejang, perdarahan, CPF, fatal, dan infark miokard. Kemudian penyebabnya apa sih? AD ini rangsangan pada bladder yang sering, kateter misalnya, atau stimulus lain pada bladder, atau ada distensi di bladder, ada infeksi di bladder, ada batu, sistoskopi, pemeriksaan juga bisa memicu autonomic disrefleksi ini. Lalu rangsangan bowel seperti misalnya konstipasi, pemeriksaan rektum untuk insersi subkuria misalnya ya, pengobatannya untuk kemudian pengobatan itu juga bisa menjadi penyebab AD ini ya. Rangsang kulit misalnya pakaian yang sempit, suhu ekstrim, dekubitus, kerusakan kulit, nah itu juga penyebab autonomi disrefleksi. Manifestasi kliniknya 3 tanda klasiknya itu ada nyeri kepala, vasodilatasi kutang, lalu berkeringat di atas level lesi. Hipertensi lebih dari 250 sampai 300. Kemudian asana kongesti di pernapasan. Lalu kulit juga akan, kongesti ya di hidung ya. Kulit juga akan pucat ya di atas level lesi, penglihatan kabur, mual, bradikardi, nyeri. Di bawah level lesi dapat terjadi pilomotor erection, pucat, menggigil, vasokonstriksi. Nah, kemudian pemeriksaan penunjangnya ini ada X-ray bisa dari 2 view ya, anteroposterior dan lateral. Posisi swimmer untuk trauma di cervical bawah. Open mouth untuk melihat tulang odontoid, lalu di scan, MRI. Sekarang teknologinya sudah bagus, sudah banyak yang bisa dipakai. Ini tolong nanti ini dibaca nih 3 kolumna spinal ini ya, yang stabil, kestabilannya. Nah, indikasi instabil vertebra itu apabila defisit neurologinya terus progresif. Defisit neurologi progresif itu apa maksudnya? Kalau pertama dia mengeluhkan gangguan kemampuan gerak di ekstremitas bawah saja misalnya. Kemudian berikutnya ternyata kok sekarang anggota gerak atasnya juga tidak berfungsi, itu terindikasi bahwa ada penurunan defisit neurologi yang terus berkembang ya. Kiposisnya lebih dari 20 derajat, korpus vertebra 50% hilang tingginya ya. Jadi memendek 50%. Fragmen tulang juga mendesak kanal spinal, ini akan menyebabkan tidak stabil vertebranya. Komplikasinya apa? Banyak ya, emboli paru, pneumonia, DVT, hipotensi, AED sendiri, dan lalu dekubitus.
Ini adalah pencegahan-pencegahan supaya kita tidak mengalami cedera kepala dan spinal cord. Ya. Yang pertama itu driver harus mengikuti rambu-rambu lintas, jangan serobot lampu merah dan sebagainya. Kemudian tidak mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk, alkohol, minum obat gitu ya. Semua driver harusnya termasuk passengernya, muatannya menggunakan seat belt atau penumpang bahu ya. Anak-anak 12 tahun di restrain ya dengan ukuran yang sesuai supaya ketika kecelakaan atau apa tidak terlempar dia. Kemudian jangan naik di belakang truk gitu yang berpotensi jatuh dan sebagainya ya. Lalu para pengendara motorcycle, skuter, bicycle, skateboard, roll dan lain sebagainya pakai helm. Program edukasi juga harus dijalankan untuk menghindari kekerasan dan mencegah suicide di komunitasnya. Dan lain-lain ini banyak sekali ya. Bisa Anda pelajari. Kemudian tata laksananya di lokasi kejadian ini mobil transportasi yang benar. Pada fase awal adalah manajemen airway ini penting. Jadi jaw thrust jangan lakukan head tilt chin lift, tapi lakukanlah jaw thrust. Lalu stabilisasi kepala bisa manual pada posisi netral. Hindari fleksi atau ekstensi leher. Kemudian untuk breathing-nya, biasanya mereka akan paralisis diafragmanya dari segi 5 ke atas, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, orang-orang seperti ini kemampuan bernapasnya akan sangat buruk dan oleh karena itu perlu O2 ya. Kemudian sirkulasinya dipasang infus, obat vasopresor bisa diberikan untuk mengatasi neurogenic shock. Lalu disability-nya ya dievaluasi status neurologinya. Nah, bagaimana mencegah kerusakan neurologi lebih lanjut? Kalau mau menggeser, memindah, lakukan log-roll. Nanti Anda bisa baca atau tonton di YouTube ya, bagaimana teknik log-rolling yang benar. Kemudian proteksi alignment spinalnya, jadi lindungi kelurusan dari spinalnya. Dengan cara menggunakan apa namanya, long backbore gitu. Long backbore tuh kayak tandu gitu ya, yang panjang itu. Nah, nanti pasiennya di korbannya ditaruh di sini. Ya ini diusahakan sejajar tulang belakangnya itu ya. Pakai long backbore atau disebut juga long spine. Lalu diberikan terapi metilprednisolone. Jadi ini adalah kortikosteroid ya, non steroid anti-inflammatory drug ya, ini SAID. Ini efektifnya obat ini 8 jam dari cedera. Dosisnya kurang lebih 30 mg per kilogram berat badan. IP bolus dalam 15 menit, dilanjutkan 5,4 mg per kilogram berat badan 23-48 jam. Diet total parenteral nutrisi, daur kateter bisa dipasang konservatifnya misalnya dengan traksi, external orthosis, brace, case, ya. GIPS maksudnya ya, pembedahan dengan dekompresi, stabilisasi, plate, screw, dan fusi. Ini adalah traksi kaliper. Ini halo traksi. Nah, ini tadi adalah dipasang wire ya, kawat nih. Dipasang ini. Ya.
Kemudian pakaikan collar neck ya. Stabilisasi leher dan kepala dengan menggunakan collar neck. Ada yang memegangi kepala, ada yang memasang collar neck-nya ya. Memasangkan ini dimasukkan dari bagian belakangnya ini ya. Insert back part of collar, apply front part of collar, secure collar together. Jadi ada perkatnya ya. Ini cara logrol yang ditunjukkan di sini ya. Ini cara logrol. Ini tidak boleh begini, tidak boleh begini. Yang ini boleh lateral position, ini boleh supine position. Nah, ini cara memindahkan pasien dari tempat ke long spine board. Ya. Jadi logrong siap-siap tuh, kemudian digulingkan. Nih lihat pasien ini mempertahankan supaya ini lurus, ya tidak belok gitu. Nah itu bahaya fleksi, nggak boleh ya. Barulah kemudian digeser ke sini, ya ininya didekatkan sampai dia berada di tempatnya. Kalau ruangannya sempit, bagaimana ya? Terpaksa begini, misalnya di lorong bawah jembatan, runtuh atau apa gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di atasnya ada pemeriksa ini ya, penolongnya. Nah, kemudian nursing care-nya bagaimana? Nah, pertama primary survey tadi, airway, breathing, sirkulasi, disability, A, B, C, D, E ya. Exposure terakhirnya. Kemudian fungsi neurologis, fungsi sensori, touch and pinprick, anal sensasi bisa diperiksa. Fungsi motorik, pergerakan ekstremitasnya, anal sensasi, kontraksi, tes refleks, knee, bicep, tricep, ankle, ACR, BCR, kerjakan. Level cederanya ya dicek, sensori, motorik level dan neurologi levelnya diperiksa. Ini tadi menggunakan AIS tadi ini ya, AIS. Jadi titik-titik AIS itu bisa dibantu pakai ini. Nah, dari rating triase dia berada di urgent dan emergent. Ya. Kemudian diagnosisnya apa saja? Banyak ya. Pola bernapas tidak efektif karena kelemahan, paralisis otot abdomen, otot interkosta, dan inability to clear secretion, itu tidak bisa membersihkan sekresi di jalan napas. Kemudian bersihan di napas tidak efektif karena kelemahan otot-otot interkosta. Lalu gangguan mobilitas fisik karena kerusakan sensorik dan motorik. Gangguan persepsi sensorik juga terjadi. Risiko gangguan integritas kulit, risiko kerusakan integritas kulit, risiko kerusakan eliminasi urin, konstipasi, nyeri akut, banyak. Kemudian masalah kolaboratifnya ada DPT, ortotik, hipotensi, autonomic refleks tadi bisa terjadi. Nah, sumber lain menyebutkan seperti ini, jadi gangguan pertukaran gas, bersihan yang tidak efektif, semua saja ya. Lalu apa yang dilakukan kalau terjadi gangguan pertukaran gas? Tujuan kita adalah dalam 24 jam diagnosis ini dan selama di rumah sakit pasiennya mengalami pertukaran gas yang cukup, adekuat. Cirinya apa? Orientasi terhadap orang, tempat, waktu. PaO2-nya paling tidak 80. PaCO2 di bawah 45, RR-nya 12-20, kedalaman dan iramanya normal, heart rate-nya segini, blood pressure stabil dan normal, kapasitas vital paling tidak 1 liter.
Penurunan motor sensor tetap pada level spinal cord yang sama. Artinya tidak ada progresivitas. Jadi harus sama atau semakin baik. Gangguan pertukaran gas mau diapain? Dikaji tanda disfungsinya, dimonitor hasil analisa gas darah, monitor kapasitas vital, monitor X-ray, monitor tanda ascending edem. Sebelum intubasi, pastikan X-ray sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada keterlibatan servikal. Ya. Kemudian jika pasien memperlihatkan distres pernapasan dan ada terkena cedera di servikal, maka kalau itu tidak bisa dipastikan, jangan melakukan hiperekstensi leher. Gunakan intubasi nasal atau orotracheal dengan imobilisasi manual servikal atau neck collar tadi. Monitor status respirasi setiap 1 jam, 2 jam. Jelaskan ini kalau intubasi lewat TT ya, tracheostomi sangat penting. Nah, ini untuk persiapan jalan napas, dimonitor statusnya, monitor laporkan nilai di suction sesuai kebutuhan. Siapkan untuk intubasi ya. Kemudian miring kiri kanan tiap 2 jam dengan cara logrol ya. Jaga kelembaban ruangan, tingkatkan intake. Itu saya kira banyak. Banyak lagi diagnosis lainnya nanti Anda bisa pelajari di sini ya. Prosedur logrol ada di sini, Anda tinggal dipelajari saja, itu di YouTube banyak ya. Cari yang simple, yang mudah Anda paham. Ini proses mau logrol seperti ini. Nah, itu ya. Jadi sehingga ininya tetap lurus nih. Nah, ini proses mengangkat pasien dan dalam rangka merapihkan ini seperti ini. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Anda nanti bisa ditonton saja ulang lagi ini videonya ya di YouTube, nanti saya akan kirim. Kalau ada pertanyaan nanti disilakan dituliskan di kolom komentarnya di YouTube itu ya. Dalam 1-2 hari ke depan saya upload di YouTube. Baik, Pak. Ya, oke. Nanti saya akan kirim absensi kegiatan hari ini ke siapa ya tadi? Bella apa siapa tuh? Iya, Pak, ke Bella, Pak. Ya, jadi nanti diisi absennya, tolong dibagikan ke teman-teman semua. Pak, sekalian minta sama PPT-nya ya, Pak. Ya, boleh, nanti saya kirim. Sama PPT yang kemarin itu, Pak, yang trauma muskulo. Karena ada di videonya, tinggal itu aja, ngapain PPT lagi. Mending di filmnya. Disimpan aja, Pak. Oh, nyimpen. Oke, ya, saya kira cukup ya. Nanti saya kirim ke Bella, terus Bella kirim ke yang lain ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tolong semua ditampakkan dulu karena saya harus foto dulu. Tampakkan dulu wujudnya. Oke, ya, jaga diri baik-baik supaya tetap sehat, jangan terkena COVID ya.
Amin. Oke, saya akhiri ya dengan saya tutup ini ya, oke.